Patung? Mana dagingnya? Sebenarnya siapa mereka? Aku tidak yakin. Sepertinya aku kenal mereka. Lihat, yang itu pengendali udara. Yang ini pengendali air. Mereka berdiri di sebuah pola. Udara, air, tanah, dan api. Itu lingkaran avatar. Tentu saja, mereka avatar. Mereka adalah kehidupan masa lalumu, Eng. Wow, banyak sekali. Masa lalu? Katara, kamu mempercayai hal itu? Itu benar. Saat avatar meninggal, dia akan reinkarnasi ke dalam lingkaran berikutnya. Sudah. Siapa dia? Itu avatar Roko. Avatar sebelum aku. Kau pengendali api? Pantas saja aku tidak mempercayaimu saat pertama bertemu. Tidak ada tulisannya. Bagaimana kau tahu namanya? Aku tidak yakin. Aku mengetahuinya begitu saja. Kau semakin aneh saja. Pengendali api, kalian jangan berisik. Kau yang berisik. Hei, kembali! Keluarlah, dia tidak akan mengganggumu lagi. Ayo. Oh, pengendali api. Mereka kesini. Gyatso. Hai Eng, sudah kau dapatkan makan malamku? Eng, aku tidak serius dengan makan malam lemurmu, paham? Oh, astaga. Ayo Eng, semua akan membaik. Ayo kita pergi dari sini. Hah? Segera sampaikan pada Raja Api bahwa avatar telah kembali. Eng, ayo hentikan itu. Au! Apa yang terjadi? Dia menemukan mayat pengendali api yang membunuh Gyatso. Tidak, ini pasti kekuatan avatar. Dia pasti yang memicunya. Aku akan ke sana untuk menenangkannya. Sebaiknya cepat sebelum dia menghancurkan seluruh pegunungan. Tadi itu apa? Entahlah. Saatnya melanjutkan perjalanan. Atau mungkin kita bisa berhenti sejenak. Kalian harus menjelaskan sesuatu. Kalau kalian tidak menjawab pertanyaan kami akan lemparkan kembali kalian ke laut bersama Unagi. Tunjukkan diri kalian, pengecut! Siapa kalian? Mana pria yang menangkap kami? Tidak ada pria di sini. Kami yang menangkap kalian. Sekarang katakan, siapa kalian dan apa yang kalian lakukan di sini? Tunggu dulu, mana mungkin wanita yang menangkap kami? Sekelompok wanita, ha? Unagi akan makan enak malam ini. Jangan sakiti dia. Dia bercanda. Kakakku ini memang sangat bodoh. Ini salahku. Maaf kami kemari dan mencoba menaiki koi raksasa. Bagaimana kami tahu kalian bukan mata-mata negara api? Kyoshi tidak terlibat perang sejauh ini dan kami ingin tetap begitu. Pulau ini namanya Kyoshi. Aku kenal Kyoshi. Bagaimana kau kenal dia? Avatar Kyoshi lahir di sini 400 tahun yang lalu dan dia sudah meninggal berabad-abad silam. Dasar pembual. Aku kenal karena aku adalah avatar. Itu mustahil. Avatar terakhir adalah pengendali udara yang menghilang 100 tahun lalu. Itulah aku. Lemparkan penipu ini pada Unagi. Eng, gunakan jurus udaramu. Wah, ini tidak bisa dipercaya.
Wah, ternyata benar. Dia adalah Avatar. Sekarang coba lihat ini. Nah. Hei, apa yang kau lakukan? Aku tidak mengerti. Ini kan hanya patung Roku. Apa itu yang ingin dibicarakan Roku padaku? Sebuah komet. Kapan aku bisa bicara dengannya? Itu kalender. Cahaya itu mengenai Roku saat masa titik balik matahari. Jadi saat itu aku baru bisa bicara dengannya. Tapi aku tidak bisa menunggu selama itu. Aku harus selamatkan Saka sekarang. Avatar Roku pernah bilang kuil ini sebagai rumah. Ia bangun jalan rahasia ini ke magma. Kau kenal Avatar Roku? Tidak, tapi kakek buyutku mengenalnya. Para guru api banyak yang mengenalnya lama sebelum aku. Kami semua punya hubungan spiritual yang kuat dengan tempat ini. Karena itu kau tahu aku datang. Beberapa minggu lalu, hal yang menakjubkan terjadi. Patung Avatar Roku, matanya mulai bercahaya. Itu saat kita berada di kuil udara. Mata Avatar Roku juga bercahaya di sana. Saat itu, kami tahu kau kembali ke dunia. Kalau ini kuil Avatar, kenapa guru itu menyerangku? Keadaan berubah. Di masa lalu kami hanya setia pada Avatar. Saat Roku meninggal, para guru tidak sabar untuk menunggu Avatar yang baru kembali. Tapi dia tidak pernah datang. Mereka menungguku. Jangan bersedih, kau hanya terlambat 100 tahun. Mereka bimbang Avatar akan kembali. Saat Raja Api memulai peperangan, kakekku dan para guru lainnya dipaksa untuk mengikutinya. Aku tidak pernah mau melayani Raja Api. Saat aku tahu kau akan datang, aku tahu aku harus mengkhianati para guru lain. Terima kasih telah membantuku. Kita akan menaiki tangga ini menuju ruang suci. Begitu kau masuk ke dalamnya, tunggu sampai cahaya menyinari mata patung Avatar Roku. Setelah itu, kau baru bisa bicara dengannya. Oh, tidak. Sayu, ada apa? Pintu ruang suci tertutup. Tidak bisakah kau membuka dengan kekuatanmu seperti kau membuka pintu yang lain? Tidak. Hanya Avatar berkekuatan penuhlah yang bisa membuka pintu ini. Jika tidak, para guru harus membuka pintu ini bersama-sama dengan 5 bola api secara simultan. 5 bola api ya? Kurasa aku bisa menolongmu. Cahaya menyinari patung dan aku akan bicara dengan Roku. Kenapa belum terjadi apa-apa? Kenapa tidak terbuka? Pintunya masih tertutup. Pasti karena cahaya itu. Avatar Roku tidak menginginkan kita ke dalam. Kenapa tidak terjadi apa-apa? Aku harus berbuat apa? Yang ku tahu hanya mengendalikan udara. Avatar Roku, ayolah bicara denganku. Senang bisa bertemu denganmu, Eng. Kenapa lama sekali? Kenapa kau membantu Avatar? Karena itu dulu adalah tugas para guru. Sekarang tetap tugas kami. Sungguh penampilan yang sangat menggugah hati. Aku yakin Raja Api akan mengerti saat kau jelaskan kenapa berkhianat. Laksamana Zhao. Pangeran Zuko, ini memang usaha yang baik. Tetapi tipuan asapmu itu tidak berhasil. 2 pengkhianat dalam 1 hari. Raja Api pasti senang. Kau terlambat jauh.
Avatar sudah di dalam dan pintunya terkunci. Tidak ada masalah. Cepat atau lambat, dia akan muncul. Ada hal penting yang harus kusampaikan padamu, Eng. Karena itulah, saat kau berada di dunia arwah, kukirim nagaku untuk mencarimu. Apa ini soal penampakan? Soal komet itu? Iya, Artinya apa? 100 tahun silam, Raja Api menggunakan komet untuk memulai peperangan. Dia dan para pengendali api lainnya sangat mengagumi kekuatan itu dan menggunakannya untuk menyerang negara lain. Jadi komet membuat mereka makin kuat. Ya, lebih kuat dari yang kau bayangkan. Itu terjadi 100 tahun yang lalu. Apa kaitannya komet dengan perang sekarang? Komet itu akan berubah wujud di penghujung musim panas ini. Dan Raja Api Uzai akan menggunakan kekuatan itu untuk mengakhiri perang selamanya. Jika dia berhasil, bahkan Avatar sekalipun tidak akan bisa mengembalikan keseimbangan bagi dunia. Eng, kau harus kalahkan Raja Api sebelum komet itu tiba. Tapi aku belum sempurna mempelajari ilmu mengendalikan air. Begitu juga dengan tanah dan api. Mempelajari semua jurus keempat elemen itu harus disiplin. Jika ingin dunia selamat, kau harus melakukannya sebelum musim panas berakhir. Begitu pintunya terbuka, lepaskan semua kekuatan api kalian. Bagaimana Eng bisa selamat dari ini? Bagaimana kita bisa selamat dari ini? Bagaimana kalau aku tidak bisa menyeimbangkan seluruh elemen pada waktunya? Aku tahu kau bisa melakukannya, karena kau pernah melakukannya. Masa titik balik matahari sudah berakhir. Kita harus jalan secara terpisah. Sekarang, Tapi aku tidak bisa kembali ke kuil. Kalau aku ada pertanyaan, bagaimana aku bicara denganmu? aku adalah kekuatan dirimu. Jika kau ingin bicara denganku lagi, kau akan tahu caranya. Bahaya besar menantimu di kuil. Aku bisa membantumu menghadapi ancaman itu, tapi hanya jika kau sudah siap. Aku siap. Tembak! Avatar Roku. Avatar Roku akan menghancurkan kuil ini. Ayo kita harus pergi. Kita harus pergi dengan Eng. Kami sudah memegangmu. Terima kasih. Mana Sayu? Entahlah. Keluar. Guru, aku ingin belajar pengendalian api. Hanya orang-orang bodoh yang ingin mempelajari kehancuran. Aku Avatar. Takdirku adalah... Takdir? Tahu apa anak kecil tentang takdir? Jika seekor ikan hidup di dalam sungai, apa ia tahu takdir sungai itu? Tidak. Dia hanya berenang mengikuti, tidak terkontrol, hanya mengikuti arus. Tapi dia tidak bisa melihat akhirnya dan tidak bisa punya pilihan. Baiklah. Tapi bukankah tugas Avatar menguasai semua ilmu pengendalian? Untuk menjadi ahli di ilmu pengendalian, kau harus ahli dulu di bidang ilmunya. Tapi kau tidak tertarik tentang ini, jadi aku juga tidak tertarik padamu. Sekarang, pergilah. Tolonglah, aku harus belajar. Ini satu-satunya kesempatan untukku. Apa kau tuli? Bagaimana aku bisa mengajarimu jika kau tidak mau mendengar? Sebelum belajar pengendalian air, kau harus belajar tentang air dan bumi. Air itu dingin dan mengalir, bumi mantap dan stabil. Tapi api itu hidup, dia bernafas, dia tumbuh.
Tanpa penjelajah sebuah batu tidak akan pecah dengan sendirinya, tapi api akan menyebar dan menghancurkan apapun yang ada di depannya. Jika kau lemah, itu takdir namanya. Kau pikir aku lemah? Tidak, maafkan aku. Bukan begitu maksudku. Aku sudah kuasai elemen itu 1000 kali di 1000 kehidupan. Sekarang aku harus melakukannya lagi. Kau akan mengajarkan pada Avatar pengendalian api. Iya, baiklah. Akan kuajari kau. Benarkah? Hebat! Halo? Maaf sudah mengganggumu, tapi aku harus mencari bulan dan samudra di sini. Kau pergilah. Kau masih di sini? Iya, aku harus. Oh, benda itu akan menolongmu. Kejar dia. Akhirnya. Kembali! Halo, Eng. Woku, suku air akan diserang. Aku harus menemukan roh bulan dan samudra. Samudra dan bulan adalah roh nenek moyang. Mereka menyeberang dari dunia roh ke dunia nyata untuk sebuah awal yang baru. Kau tahu hanya ada satu roh yang cukup tua untuk mengingatnya. Siapa? Nama roh itu adalah Ko, tapi dia sangat berbahaya. Mereka menyebutnya pencuri wajah. Jika kau bertemu dengannya, kau harus berhati-hati. Jangan tunjukkan emosimu, jangan perlihatkan ekspresimu, atau dia akan mencuri wajahmu. Halo? Aku mencari roh yang bernama Ko. Selamat datang, Terima kasih. teman lamaku, Avatar. Lama tidak bertemu. Kau kenal aku? Bagaimana mungkin aku bisa melupakanmu? Salah satu dari pendahulumu mencoba untuk membunuhku 900 tahun yang lalu. Aku tidak tahu itu. Kenapa dia atau aku ingin membunuhmu? Oh, ini berkaitan dengan mencuri wajah seseorang yang kau cintai. Tapi tentu saja semua itu sudah berlalu. Kenapa aku harus menghukummu karena kehidupan masa lalu? Lagi pula sekarang kau orang yang berbeda. Kau datang padaku dengan wajah baru. Mereka dalam masalah besar. Aku harus kembali ke dunia nyata. Dia ada di sini untuk menuntunmu kembali. Hiza?